Challenge ketiga adalah gambarlah sebuah ilustrasi yang terinspirasi dari kata-kata berikut: kepribadian dan keluarga. Aduh, sulit ya. Oke, sudah siap Kak? Yang terinspirasi kan? Yes, benar. Terinspirasi dari kata-kata tadi, kepribadian dan keluarga. Oke. Oke, challenge-nya dimulai dari sekarang. Oke. Nah, aku sama nanya-nanya ya Kak. Ya. Masih berhubungan tentang kepribadian Kak Dinda nih. Jadi, aku tuh kemarin sempat ngecek di Instagramnya Kakak. Itu kan ada beberapa username tuh, lumayan banyak tuh. Ada kemarin. Ada tuh kalau nggak salah satunya yang bikin aku sedikit tertarik adalah @dps_plans. Terus pas aku cek, itu isinya tentang plan farmnya Kak Dinda. Iya. Itu memang lagi ada, bisa dibilang mungkin seperti hobi baru atau memang lagi mengikuti tren gitu? Karena kan kayak sekarang juga lumayan banyak ya orang-orang yang bisa dibilang melihara tanaman nih gitu. Iya, banyak. Iya, aku bikin account itu. Bikin accountnya baru ya, baru kayak paling 3 bulan gitu. Tapi aku sebelumnya memang udah baru mulai koleksi tanaman tuh November tahun lalu, jadi baru mau setahun. Karena tadinya aku sama suami aku memang kita suka tanaman, cuma di rumah yang lama tuh nggak terlalu ada tempat space buat tanaman lah gitu. Terus gitu areanya juga kurang terlalu panas rumahnya gitu. Nah, abis itu kita pindah rumah. Nah, di rumah yang sekarang ini kita bisa koleksi tanaman karena kita ada halaman belakang gitu sih. Jadi baru setahunan lah gitu. Jadi nah, itu tuh awalnya kita cuma punya tanaman mungkin 15 gitu. Terus setelah pandemi, tanaman kita jadi langsung kayak ada 50. Wow. Banyak loh itu. Iya gitu, karena hobi aja sih lama-lama. Terus gitu kemarin di awal kita punya tempat langganan gitu kan. Nah, sekarang ini tempat langganan kita nih udah mahal banget harganya dan tanamannya selalu nggak ada, jadi kita nggak bisa nambah tanaman lagi gitu sih. Makanya kemarin aku bikin account itu untuk mengingatkan aku bahwa oh iya aku pernah punya tanaman ini ABC. Lebih untuk dokumentasi pribadi. Oke. Berarti memang ya memang lagi demen aja gitu kan namanya melihara tanaman gitu. Iya, lumayan demen nguliknya sih sekarang jadinya kayak udah ngerti kayak tanaman yang ini harusnya disiramnya berapa lebih perlu perawatan ekstra atau kayak udah berani sekarang nemu cacing tuh udah kayak ada cacing bagus nih gitu. Kalau dulu nemu cacing kayak jijik lo ya gitu. Iya, aku sampai sekarang juga kalau ketemu cacing masih geli Kak, kayak apaan sih gitu. Nah, sekarang nemu cacing kayak wah mantap, lo menyehatkan tanaman gue, makasih. Tapi ini sesuai dengan tadi kita ngobrolin di awal ya, kayak di masa-masa sekarang ini tuh ya orang akan ketemu aja gitu kalau hobi-hobi baru, ya kan, teman-teman baru gitu. Benar. Karena orang jadi banyak waktu sih ya, jadi banyak nemu hobi baru. Yes, benar. Nah, ngobrolin tadi kan Kak Dinda sempat ngobrolin tentang stiker sama bisnis nih Kak. Nah, aku mau nanya nih. Jadi sekarang tuh Kak Dinda itu kan juga punya bisnis ya, selain jadi fashion illustrator juga sekarang ada bisnis nih Kak. Iya. Nah, boleh cerita sedikit dong tentang bisnisnya Kak Dinda tuh, jadi ngapain aja sih Kak, atau ada apa aja gitu ya? Mungkin ada yang belum tahu gitu, bisa diceritain. Aku sebenarnya ini bikin merchandise shop, jadi cita-citanya adalah aku pengen punya stationery shop gitu loh. Karena obsesi aku terhadap alat tulis gitu. Terus, tadi kan sempat bilang alat tulis. Iya, terus jadi awalnya tahun lalu ya, pas di Jakarta tuh ada salah satu market yang orang sangat menanti-nantikan lah gitu. Terus waktu itu merchandise aku ini belum aktif lah, terus aku coba ikut di market itu dan ternyata diterima. Aku pikir selama ini di Jakarta, di Indonesia tuh kita nggak punya market untuk art prints, stickers gitu. Cuma ternyata memang akunya aja yang belum ketemu sama marketnya gitu. Ternyata sekarang setelah dijalanin banyak juga sih, ternyata orang sangat banyak. Ini jadi kayak porsi pekerjaan aku salah satu yang utama gitu sih. Dan malah bisa dibilang setelah pandemi ini growing banget sih. Alhamdulillah, aku semangat gitu. Tapi berarti kalau aku boleh tahu, berarti bisnisnya Kak Dinda ini lebih ke alat-alat stationery juga ya Kak ya berarti ya?
Sebenarnya bukan alat-alat stationery ya, lebih ke kategorinya paper goods sama trinkets. Trinkets tuh bisa macam-macam, bisa kayak ada keychains, ada kartu-kartu, art print, stickers gitu. Itu sih. Kadang kita juga bikin tas juga, cuma karena basically aku bikin kayak gini tuh untuk aku bikin produk apa yang aku suka dan apa yang aku akan pakai gitu. Nah kebetulan aku bukan kolektor tas gitu ya, jadi nggak terlalu banyak bikin tas atau baju gitu sih. Jadi lebih ke sebenarnya kalau bisa dibilang kayak alat-alat yang ini ya, apa kayak sebenarnya contohnya collectibles juga nggak sih Kak? Kayak misalnya kalau ada yang demen ngoleksi keychain gitu kan, yang demen ngoleksi misalnya kayak tadi, berarti kalau gitu bikin buku-buku tulis gitu juga Kak? Buku-buku kecil gitu? Notes? Bikin journal notes gitu ya. Karena aku memang hobi koleksi kayak gitu ya, jadi yang aku bikin juga notes, journals gitu. Dan semakin sekarang semakin ketemu dengan orang-orang yang memang hobi nulis, hobi journaling sih. Oh, itu it helps banget sih untuk orang-orang yang suka nulis, yang suka jurnal tuh butuh tuh alat-alat kayak gitu tuh. Iya, makanya itu kenapa juga aku kemarin baru launching washi tapes untuk bisa keperluan orang journaling juga gitu sih. Kalau sekarang berarti maksudnya kan sekarang lebih banyaknya kan alat-alat yang kayak misalnya tadi kan kayak ada washi tape, ada stationeries gitu. Kalau misalnya ke depannya sendiri ada pengen bikin apa lagi Kak gitu untuk bisnisnya? Bikin apa ya? Aku tuh belum pinter bisnis ya, jadi kayak aku bikinnya masih based on apa yang aku suka dan kira-kira orang mau bikin. Yang pasti sih bakal lebih banyak bikin stationery sih, hopefully gitu. Karena aku sendiri suka susah nemu stationery yang aku cocok untuk aku mau beli gitu di sini. Jadi aku pengen lebih grow-nya di kategori itu. Oke, kalau misalnya keinginan kolaborasi gitu Kak buat bisnisnya gitu. Misalnya pengen kolaborasi sama siapa gitu, atau ada mungkin udah ada nih mungkin ya misalnya aku pengen bikin ini sama ini gitu. Ada nggak sih Kak? Ada, sejujurnya udah kepikiran. Cuma aku tuh pengen kolaborasinya lebih ke orang-orang yang memang juga suka nulis, suka journaling gitu. Bukan ke bukan ke siapanya, tapi lebih ke kayak dia passionate nggak dengan apa yang dia bikin gitu sih. Mungkin nggak tahu sih, belum kebayang mau bikinnya gimana. Cuma kebayangnya pengen bikin apa ya, stationery kit gitulah untuk menunjang hobi-hobi menulis gitu intinya lah. Jadi ibaratnya mencari orang-orang yang sepassion gitu sama Kak Dinda juga berarti ya? Iya, benar. Jadi nggak kayak cuma collab yuk bikin ini, nggak ngasal-ngasal collab, tapi memang collab untuk bikin hal yang kita sama-sama suka gitu. Itu itu pesannya bagus sih Kak. Untuk kerja sama orang itu ya bukan cuman buat karena pengen masing-masing tapi harus sama-sama punya goals yang sama gitu ya. Iya, memang sih ujung-ujungnya sales juga gitu ya. Cuma aku jualan bukan jadi poin utamanya, lebih ke kayak pengen bikin barang sama-sama gitu aja sih. Benar. Gitu. Ini udah menuju selesai, aku sebenarnya gambar bunga sih di sini. Boleh lihat. Wow. Tadi temanya kepribadian dan keluarga ya kan? Iya. Kalau aku nggak tahu kenapa kalau lihat bunga yang full gitu, ini belum selesai ya sebenarnya, masih pengen dipenuhi. Kalau ngelihat bunga tuh aku sangat suka gitu, jadi itu mengingatkan aku akan family gitu, kayak everyone has their own colors tapi stay together, menciptakan harmonisasi yang sangat indah gitu ya. Harmonize. Tapi memang kalau ngelihat bunga tuh ya memang kalau aku sendiri ya kalau ngelihat bunga tuh ibaratnya kayak melambangkan kehangatan sih. Karena bunga itu kayak ibaratnya kan bunga tuh kan nggak pernah berdiri sendiri ya, mereka selalu berkelompok gitu kan. Ya memang ya kalau misalnya tanya tentang bunga itu melambangkan kehangatan, dan kalau misalnya keluarga ya cocok banget gitu. Karena kan kalau keluarga always sticks together gitu. Iya, gitu deh. Ini ya, nice ya. Quotes-nya nice banget. Keren. Nah, Kak Dinda, aku ada satu pertanyaan, ada dua pertanyaan nih yang aku sebelum sempat nanya. Jadi kalau pertanyaan yang mau aku tanya ini sebenarnya lebih mengarah ke ini sih.
kalau misalnya kan tadi Kak Dina kan gambarnya bunga nih. Ya. Sebenarnya punya nggak sih Kak kayak bunga favorit gitu atau bunga kesukaan gitu? Karena kan tadi kan Kak Dina kan juga sekarang udah melihara tanaman nih. Hmm. Jadi pasti ada dong misalnya kayak tanaman favorit atau bunga favorit gitu. Kalau tanaman favorit aku monstera tetap. Kenapa? Karena monstera very easy to deal with gitu, nggak repot dan emang itu tanaman tropis juga, jadi tumbuh dengan bagus gitulah ya. Terus dari gitu, kalau bunga ya aku suka. Sebenarnya aku sukanya hydrangea sih. Oh, Hydrangea oke. kenapa? Karena warnanya ungu gitu. Terus tapi Oh. di Jakarta kita nggak bisa nemu hydrangea di pinggir jalan karena panas kan. Gitu. Ah. Sama aku suka, ya standar sih aku suka sakura karena warnanya pink, lucu gitu. Wah, sakura. Agak susah kalau cari di Indonesia sakura ya. Susah. Terus kadang aku ya, sumpah ini sebel banget. Karena aku suka banget sakura. Terus kan tadi aku bilang aku cuma traveling, jadi aku Hmm. nabung kan. Aku udah beberapa kali tuh ngepasin, oke akan berangkat tanggal sekian, karena tahun lalu sakuranya tanggal segitu gitu kan. Oh, Nggak oke. pernah, nggak pernah dapet. Jadi kayak, ya nggak usah ngarep deh gitu. Jadi kayak nggak Oh. sesuai dengan harapan pas sebelum berangkat gitu. Jadi ke apa jalan-jalan itu juga karena pengen ngejar sakura berarti kayak. Sebenarnya begitu, cuma akhirnya aku kapok sih sekarang. Kalau jalan-jalan Oke. ada sakura ya itu bonus, nggak usah ngejar. Karena kalau nyampe sana udah rontok, nah nyesel kan lo gitu. Iya, 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 iya. Ya, Gitu. semoga nanti kalau misalnya bisa apa kan sekarang lagi pandemi nih, jadi ya mungkin agak susah kali ya kalau traveling. Tapi nanti kalau misalnya bisa pergi keluar lagi gitu kan sudah gampang gitu. Semoga ketemu Iya, sakuranya Kak. hopefully kita semua bisa jalan-jalan lagi. Nah, Kak Dinda, kan Ya, balik lagi nih ya, aku mau nanya tentang pekerjaan Kakak sebagai fashion illustrator. iya. Nah, eh pernah nggak sih Kak kayak misalnya apa ya bisa dibilang kan kalau sebagai fashion illustrator itu mungkin bisa dibilang suatu pekerjaan yang nggak tahu ya mungkin kalau orang bilang cuman gambar aja gitu. Pernah nggak sih Kak Hmm, dapet ibaratnya kayak perkataan kayak misalnya eh sebagai fashion illustrator itu kan kerjanya cuma gambar aja atau mungkin orang nganggapnya fashion illustrator itu bukan sebagai main job gitu kan. Pernah nggak sih Kak dapat misalnya kayak ya ada yang mungkin entah itu baca dari sosmed atau mungkin dengar dari orang gitu. Pernah nggak sih Kak? pernah. Dan itu kayaknya udah sehari-hari ya. Oh, Dari oke. lingkup keluarga, lingkup strangers, ataupun orang-orang yang ya banyak yang karena ya pada dasarnya menurut aku memang nggak bisa disalahin juga karena kayak art atau kayak pekerjaan sebagai commissioned artist sebagai illustrator memang belum banyak sih sekarang cuma maksudnya kalau dari generasi yang lebih tua daripada aku mungkin mereka belum banyak melihat referensinya gitu kan lebih ke banyaknya pelukis gitu. Um, ya kalau aku mah kayak ya udahlah terserah gitu cuma kadang kesel sih kayak iya gambar-gambar oh gini sibuknya apa gambar-gambar ya gambar-gambar aja ya ya gambar-gambar aja tapi aku sempat ngobrol ini sama salah satu illustrator juga kita semua sering merasa digituin gitu iya gambar-gambar aja tapi kayak sampai asam lambung gitu kayak enggak ini enggak gambar-gambar doang Ya kan ini karena kerjaan beneran. karena pasti kan kalau misalnya bahkan menurut aku sendiri aja yang mungkin cuma menggambar aja itu kan pasti butuh waktu yang cukup lama kan. Belum mikirin konsepnya, belum mikirin ideasnya Iya, mau gambar seperti apa kan. Itu menurutku sebenarnya hal-hal yang berhubungan dengan seni gitu ya, baik menggambar, baik mungkin musik, itu semua tuh butuh proses yang panjang dan aku iya. apa ya, mungkin akan menganggap kalau ada orang yang mungkin bilang seperti itu tuh kayak lo salah tuh. Nggak sebenarnya nggak kayak gitu, Mm-mm. masih ada lebihnya lagi gitu. Iya, basically semua pekerjaan ada challenge-nya lah gitu Yes, ya. benar. Cuma gimana cara kita untuk nggak ngecilin pekerjaan orang lain karena kita juga nggak tahu dan lebih ke pertanyaan kita mungkin next time kita ngobrol sama temen pertanyaan kita lebih bisa dirubah sih kata-katanya Iya. bukan kayak oh gambar-gambar aja ya gitu kayak gitu Hmm. sih. Jadi apa stay true aja gitu ya sama apa yang kita lakuin gitu. Karena kan pasti Iya, kedepannya itu akan mengubah konsep dan juga mindset orang lah ya. yes, benar sekali. Oke, nah ini gambarnya kayak udah selesai nih kalau aku lihat ketika. Sudah. Oke,
Wow, warna-warnanya sungguh indah ya. Thank you. Nih, Warnanya feminin. kalau bisa dilihat bunga-bunganya ini ada bunga apa aja nih Kak di gambar ini? Kalau gambar bunganya selalu bentuknya mirip dengan bunga-bunga daisy sih. Aku Oke. sukanya bunga-bunga yang simple kayak gitu. Hmm, warna-warnanya lucu ya, ada pink, ungu, kuning gitu ya. Terus Iya. ini kayak kalau aku boleh lihat nih kayak sebenarnya kesannya nih yang di sekeliling bunganya tuh kayak bintang ya, Iya. atau Ini petals sebenarnya gitu. bunga semua sih. Ini pattern gitu. Aku senang banget bikin Ah, pattern. Makanya aku oh. sempat bikin buku World of Pattern karena memang aku suka banget bikin pattern gitu. Jadi emang Kak Dinda tuh kalau misalnya punya ciri khas tertentu mungkin pattern kali ya, demen bikin pattern Iya, gitu. hobi banget bikin pattern. Ah, berarti cukup ini ya kalau ngelihat karya-karya Kak Dinda tuh memang selalu apa ya? Kalau aku bisa bilang sih lebih fun gitu ya, karena kan ibaratnya ngeliatnya kayak ih banyak ininya nih, ada patternnya, ada warna-warnanya yang cerah itu aku suka banget sih. Iya, memang arahnya kayak gitu sih outputnya. Nah, kita udah nyampe ke beberapa pertanyaan terakhir nih Kak. Ya. Nah, aku mau nanya nih, sebagai seorang fashion illustrator ya, baik fashion Mhm. illustrator gitu kan, terus juga sempat bikin buku, terus juga sekarang punya bisnis sendiri kan. Hmm. Harapannya ke depannya apa sih buat seorang Dinda Puspitasari ini? Harapannya ke depannya, nggak tahu sih. Aku lebih pengen menyuarakan tentang pentingnya originality sih gitu. Oke. Karena sepertinya sangat banyak anak-anak yang tertarik untuk bisa apa ya bisa bekerja sebagai artis atau sebagai illustrator gitu ya. Tapi kayaknya kurang banyak, mungkin lebih ke teknisnya udah banyak yang menjelaskan, sekolah banyak yang kasih tahu. Cuma kayaknya outputnya tuh karena di sini kurang berasa tuh ininya sih, originality-nya. Dan Oke. betapa designing itu prosesnya penting, untuk menciptakan karya sendiri itu penting gitu sih. Bukan cuma sekedar, oh iya itu bagus, kita bikin aja yuk, gitu sih. Hmm. Jadi balik lagi sebenarnya lebih ke arah gimana caranya kita membangun suatu karya itu yang original dan juga otentik gayanya sendiri kan. Mm-mm. Kayak tadi ya mungkin Kak Mm-mm. Dinda sempat cerita-cerita di awal tuh kan kayak apa tips-tipsnya tuh yang mungkin bukalah mata selebar-lebar ya, cari banyak referensi sama mungkin jangan Iya, terlalu coba ngikutin orang lain gitu kan ya. iya gitu sih. That's a really, really nice message karena aku rasa juga semua orang tuh butuh itu sih. Iya, Kayak aku setuju sih sama apa yang Kak Dinda bilang tadi kayak orang itu mungkin sekarang kalau bikin sesuatu atau ngeliat sesuatu lebih cuman karena mereka terinspirasi aja terus akhirnya mencoba ngikut gitu. Tapi yang hmm, namanya bikin sendiri atau bikin ibaratnya ya itu tadi suatu karya yang original, otentik itu memang nggak terlalu banyak. iya. Mungkin juga diarahin gini kali ya, karena kalau di Indonesia kita mau bikin apapun tuh bisa gitu. Yes. Jadi dan entrepreneurship di Indonesia tuh sangat tinggi gitu. Cuma yang kurang lebih ke kayak ya udah karena entrepreneurshipnya jiwanya tinggi dan mau bikin apa ini bisa. Yang kurang tuh bagian thinkingnya, thinking designingnya, originality-nya itu sih yang menurut aku kita masih perlu improve gitu sih. Karena terkadang ada aja setiap hari aku ngeliat di Instagram, oh iya si ini bikin baju bagus ya, tapi kalau aku digging deeper gitu, itu sebenarnya collectionnya si ini loh, atau itu patternnya dari sini loh, atau kayak simply dari Pinterest kita buka itu ketemu loh, gitu yang kayak gitu-gitu banyak banget. Wow. Wow. Itu wow banget sih. Buat aku itu wow banget. Dan aku yakin juga trend people semua yang lagi yang nanti akan nonton video ini juga ngerasa kayak wow. Nah, Kak, ini nih Kak, balik lagi ke gambar Kak Dinda yang tadi nih. Kalau aku Ya, boleh tanya nih, dari setiap gambar bunga yang ada di sini, yang sekiranya mewakili Kak Dinda itu yang mana? yang ini ungu kecil banget ini. Oh, oh, kenapa ungu Hmm. yang kecil kan? Nggak tahu, aku seneng aja. Kayak yang tengah tuh terlalu kayak grabbing attention gitu, Iya, kayak iya, gede iya. banget lah ya gitu. Tapi yang ungu Iya. ini kayak bentuknya nggak sempurna, tapi kayak manis aja gitu. Aku seneng banget. Dari tadi aku lagi liatin yang ini. Oh, oke, oke, Gitu. oke. Nah, Kak Dinda, sebelum kita mengakhiri interview kita hari ini, atau Meet with Virtual kita hari ini,
Di tren itu biasanya ada yang namanya fast question. Jadi, aku akan memberikan beberapa pertanyaan dan Kak Dinda harus jawabnya dengan cepat ya. Oke, siap. Yang pertama, fashion designer atau fashion illustrator? Fashion illustrator. Jepang atau Rusia? Jepang. Monokrom atau colorful? Colorful. Lady Diana atau Kate Middleton? Lady Diana. Gambar 2 dimensi atau gambar 3 dimensi? 2 dimensi, karena nggak bisa gambar 3D. Oke. Melukis atau sketch? Ngelukis. Dior atau LV? Dior. Eyeliner atau lipstick? Ini susah. Eyeliner deh. Enggak, lipstick. Flora atau fauna? Flora. Nah, yang terakhir nih Kak. Kalau misalnya bisa mutar balikan waktu, ingin kuliah fashion atau kuliah advertising? Kuliah fashion, terus lanjut kuliah bisnis. Pengennya gitu. Jadi belajar fashionnya dulu, nanti begitu fashionnya udah selesai, gimana caranya bisa dibisnisin, jadi kuliah bisnis gitu ya? Iya, gitu. Oke Kak Dinda, wow, this is a really nice interview. Thank you so much loh Kak. Sama-sama, makasih. Dapat banyak pesan-pesan yang bagus, terus juga gambar-gambarnya Kak Dinda nih dari yang pertama sampai yang ketiga tuh keren-keren banget, beneran deh, nggak bohong. Wah, terima kasih. Jadi terima kasih banget loh Kak, udah mau meluangkan waktunya nih untuk di Midwit bareng dengan Tren. Sama-sama, my pleasure. Ini benar-benar kalau aku pribadi sendiri ini adalah interview yang sungguh keren ya, yang sungguh fun dan juga seru dan dapat banyak insights gitu. Dan yang penting adalah jadi terbuka lagi sih gitu, kayak lebih ke pokoknya banyak-banyak masukan yang bisa kita ambil gitu, banyak banget ya pokoknya. Thank you banget. Sama-sama, terima kasih banyak. Semoga obrolannya berguna. Yes, banget. Nah, sebelum kita mengakhiri interview kita hari ini, kita foto dulu Kak. Oke. Baik. Fotonya gini aja kali ya. Oke, kita pose kali Kak. Oke. Mepet deh, biar kayak deketan. Aku kesini berarti. Oke. Sekali lagi thank you banget Kak Dinda ya untuk waktunya. Dan harapannya ke depannya semoga apa yang pengen Kak Dinda capai itu semua bisa tercapai. Baik itu dari pekerjaannya dan juga bisnisnya dan mimpinya traveling nanti untuk ketemu bunga sakuranya semoga tercapai semua ya Kak. Amin. Terima kasih. Semoga semuanya sehat dan healthy mentally, physically. Yes. Keep healthy, karena di masa-masa seperti ini kita harus menjaga kesehatan kita. Ya. Oke, sampai ketemu lagi Kak. Terima kasih. Bye. Oke, itu dia tadi pembicaraan dari Tren bersama dengan Dinda Puspitasari. So, thank you so much for enjoying this video. And if you like more content like this, please subscribe, comment, and like to our YouTube channel and follow our social media at Tren ID.